Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan anggaran induk atau master budget. Jadi untuk master budget sendiri sebenarnya secara garis besar itu ada dua master budget, yaitu satu anggaran operasional dan yang kedua adalah keuangan. Nah, untuk fokus pada video pembelajaran kali ini, kita berfokus kepada anggaran operasional dulu, gitu, dengan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu untuk menyusun master budget anggaran operasional yang terdiri dari penjualan, produksi, dan lain-lain. Jadi untuk video kali ini, saya merefer kepada referensi buku anggaran perusahaan yang ditulis oleh Ibu Yunika Murdayanti, penerbit InMedia. Jadi ada contoh master budgetnya, jadi ada di contoh soal di dalam bukunya. Di sini langsung saja kita praktekkan bagaimana membuat master budget. Perlu diingat bahwa master budget sendiri itu jenis-jenisnya mungkin akan berbeda dari perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Kita lihat dulu, perusahaan yang kita buatkan budgetnya itu perusahaan apa? Apakah manufaktur, apakah perusahaan dagang, atau perusahaan jasa. Gitu, karena akan membedakan master budgetnya. Sekarang kita akan latihan bagaimana membuat master budget pada perusahaan manufaktur. Ya, baik. Di sini ada perusahaan atau entitas A, dia memproduksi dua barang, X dan Y. Kemudian kita lihat dari penjualan X dan Y itu akan dijual di dua daerah, P dan Q. Sementara untuk membuat X sendiri itu menggunakan bahan A dan B, Y menggunakan produk Y menggunakan B dan C. Gitu, jadi ada tiga jenis bahan, raw material A, B, dan C. Nah, sementara kita lihat di sini ada rencana atau estimasi penjualan bahan produk X di dua kota, totalnya adalah 27.000, 18.000, ditambah 9.000 unit. Sementara untuk produk Y sendiri itu diestimasi ada 70.000 unit yang terjual di P dan Q, kota P dan Q. Sementara harga jual per unit untuk barang X diperkirakan 25.000, sementara untuk produk Y itu adalah 14.500. Kita lihat di sini ada detail persediaannya. Persediaannya menggunakan cost flow assumption, FIFO method. Oke, kita lihat ada raw materialnya, kebetulan di sini tidak ada work in process ya. Jadi di sini yang dianggarkan adalah raw material dan kemudian finished good. Raw material tadi terdiri dari bahan A, B, dan C, sementara untuk finished good-nya sendiri itu ada dua. Ada produk X dan produk Y. Persediaan awalnya silakan bisa dilihat di kolom dalam satuan unit, sementara harga persediaannya ada di sini ya, tertera. Kemudian persediaan akhirnya juga ada di sini, berapa unit dan harganya. Kemudian yang perlu kita buat estimasinya adalah untuk standar usage rate atau SUR. Jadi kita harus tahu dulu untuk membuat produk X itu butuh berapa bahan A dan butuh berapa bahan B. Sama halnya dengan untuk memproduksi barang Y, berapa butuh B, berapa butuh C, dan di sini ada standar usage-nya. Untuk satu unit barang X membutuhkan 2 bahan A ditambah 3 bahan B. Sementara untuk produk Y membutuhkan 1 bahan B dan 2 bahan C. Dari estimasi di bawah ini ya. Bisa dilihat. Kemudian taksiran biayanya, taksiran pembelian bahan A, B, dan C itu 2.400 untuk A, 800 untuk produk B, dan 650 per unit untuk produk C. Oke, baik, sudah jelas ya. Kita buat asumsinya. Untuk yang pertama kali master budget yang kita butuhkan adalah master budget penjualan. Jadi instruksi pertama itu menjawab tujuan pembelajaran, mahasiswa dapat menyusun master budget penjualan berdasarkan daerah untuk perusahaan manufaktur.
Di kolomnya nanti kalian tulis dulu, kolom utamanya sebenarnya ada kolom barang X dan barang Y, tapi tiap kolom utama dia punya subkolom sendiri. Ada unit, harga, dan jumlah rupiah ya. Ini tuh dalam rupiah jumlah ini. Ini dalam rupiah. Ini juga dalam rupiah. Harga ini juga dalam rupiah. Untuk barang X, tadi kan dia mau memproduksi 27.000 nih, dibagi daerah P 18.000, daerah C 9.000. Kemudian kita kalikan harga jual per unit untuk barang X berapa? Sama-sama 25.000 ya. Kalau untuk barang Y kita lihat juga di daerah P berapa yang mau dijual, 50.000 dikalikan dengan harga jualnya selling price, estimate 14.500. Di daerah Q juga sama. Sehingga total penjualan yang diestimasi untuk produk X sendiri adalah 675 juta. Ini subtotal ya. Subtotal untuk X. Untuk produk Y, estimasi terjualnya adalah 1.015 juta. Ini subtotal untuk Y. Jadi total penjualan yang diestimasi adalah 1.690 juta untuk daerah P dan Q atas produk X dan Y. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ya. Anggaran penjualan sudah, kemudian ketika penjualan sudah, kita mau menganggarkan juga berapa yang harus diproduksi. Ingat, berapa X dan Y yang harus diproduksi, itu kita lihat juga estimasi di soal, atau nanti kalau kalian praktik, ya estimasi anggaran kalian atau asumsi anggarannya, ada tidak sih beginning balance, persediaan awal atau persediaan akhir atas produk X dan produk Y. Ternyata ada ya. Bisa kita lihat di sini. Produk X 500 persediaan awalnya dan persediaan akhirnya adalah 800 unit. Untuk produk Y 900 unit produk awal, persediaan akhirnya 600 unit. Nanti kita akan perhitungkan di sini. Jadi untuk rencana produksi itu rumusnya adalah seperti ini. Rencana produksi yang pertama harus kita perhitungkan berapa barang yang mau kita jual. Itu kita dapatkan dari proses pertama atau instruksi pertama ini. Ada ya datanya. Kemudian ditambah dengan persediaan akhir yang diestimasi dapatnya dari asumsi di soal. Lihat di baris produk X dan produk Y. Kemudian untuk persediaan awal, setelah rencana penjualan ditambah persediaan akhir dikurang dengan persediaan awal. Itulah rumus rencana produksi. Persediaan awalnya ambil dari mana? Kita ambil dari asumsi anggaran itu sendiri. Persediaan awal di sini ada 500 untuk X dan 900 untuk Y. Ya, betul kan di sini 500 dan 900. Gitu. Sehingga kita lihat rencana produksi untuk barang X sendiri kita masukkan di rumus yang sudah Ibu kuningkan di sini. 27.000 ditambah 800 dikurang dengan 500 sehingga rencana produksi barang X adalah 27.300. Itu kita baru bicara total barang yang mau kita produksi. Sekarang barang Y masih sama menggunakan rumus yang Ibu kuningkan di sini, 70.000 ditambah 600 unit dikurang dengan 900 unit sehingga kita dapatkan rencana produksi untuk barang Y yang kita anggarkan untuk tahun X adalah 69.700 unit. Sudah kita dapatkan, kita mau produksi barang X 27.300 nih. Untuk barang Y 69.700. Agar achieve sales yang sudah kita canangkan di instruksi 1. Karena mengalir terus ya si master budget ini gitu. Logikanya terus mengalir. Nah, kemudian kalau kita sudah estimasi nih produksinya, oh iya, barang X tadi kan kita anggarkan, dia pakai produk A, produk B, dan barang Y dia pakai bahan raw material B dan C. Berarti kita untuk instruksi ketiga, tahap selanjutnya adalah kita membuat master budget untuk kebutuhan bahan baku. Gitu, kita turunin lagi dari level produk, kita turunkan lagi ke level bahan baku. Kita lihat produksi barang X 27.300. Berapa bahan baku yang diperlukan?
itu kita mengacu lagi kepada asumsi dari standard usage rate, SUR tadi. Bahan A butuh 27.300 nih untuk memproduksi X. Iya, dapatnya dari sini ya. 27.300. Ya sudah dikali dengan 2. Karena standarnya 2, sehingga yang dibutuhkan untuk bahan A adalah 54.600. Sementara kebutuhannya untuk bahan B itu kita butuh berapa bahan B? Tentu saja produksi A, produksi X kan 27.300. Berarti bahan B yang diperlukan adalah 27.300 dikali 3. Dapatnya 81.900. Oke, untuk memproduksi, ternyata kita butuh memproduksi Y 69.700. Dengan kalau kita memproduksi 69.700, kita hanya butuh satu standar bahan B, sehingga 69.700 dikali 1. Kemudian untuk memproduksi produk Y, kita juga butuh bahan C dengan perbandingan 2 kali. Sehingga 69.700 ini dikali 2. Itulah bahan C yang kita butuhkan. Kita dapatkan total bahan A yang dibutuhkan untuk memproduksi adalah 54.600, bahan B 151.600 unit, dan bahan C 139.400. Setelah kita tahu master budget kebutuhan bahan baku, kita masuk kepada instruksi yang keempat, yaitu untuk menjawab tujuan pembelajaran dapat menyusun master budget pembelian bahan baku menurut jenis bahan. Jadi apakah kita butuhnya tadi sekian unit, kita harus beli juga sekian unit yang ada di instruksi ketiga? Belum tentu. Kenapa? Karena pembelian itu sendiri itu memperhitungkan adanya asumsi persediaan awal dan juga persediaan akhir. Jadi rumusnya seperti ini. Unit yang dibeli itu kita lihat dari unit bahan yang digunakan, itu ditambah unit persediaan akhir, lalu dikurangi dengan unit persediaan awal yang dianggarkan. Unit yang dibeli, sekali lagi Ibu jelaskan, itu dapatnya dari unit bahan yang digunakan untuk memproduksi ditambah dengan unit persediaan akhir yang dianggarkan dikurang dengan unit persediaan awal yang dianggarkan. Untuk unit bahan yang memproduksi, yang digunakan untuk produksi baik A, B, dan C, itu kita sudah dapatkan di instruksi ketiga. A dapat 54.600, B 151.600, dan C 139.000 sekian. Kita masukkan dulu di poin 1, kemudian kita tambahkan dengan persediaan awalnya untuk bahan A, B, dan C. Kita dapat dari instruksi soal atau dari tabel asumsi. Untuk A kan persediaan awalnya 3.000, B 6.000, dan C 5.000. Kita masukkan. Sorry, persediaan akhir dulu ya, ditambah persediaan akhir. Persediaan akhirnya adalah 4.000, 7.500, dan 6.000. Kita masukkan deh masing-masing. Menyamping ya, A, B, dan C. Kemudian dikurangi lagi nih, setelah ditambahkan, unit bahan yang digunakan ditambah persediaan akhir dikurang dengan persediaan awal. Dapatnya juga dari soal. A, B, C berapa persediaan awal dari sini? Sehingga jumlahnya adalah unit yang dianggarkan untuk dibeli untuk bahan A 55.600. Ini mengacu ke rumus yang ini. 55.600 bahan A yang dibeli itu mengacu kepada rumus ini. 153.100 unit bahan B itu juga mengacu kepada
rumus ini. Bahan C juga mengacu kepada rumus yang ini. Gitu. Kita baru bicara ranah unitnya sekarang, berapakah rupiah pembeliannya. Kalau berapa rupiah berarti ini harus dikali dengan harga beli ya. Harga beli. Jadi harga belinya ada Rp2.400 dalam rupiah ya. 2.400, 800, dan 650 kita dapatkan tentunya dari ilustrasi, kita dapatkan dari sini ilustrasi soal 2.400, 800, dan 650. Oke, tinggal kita kalikan berapa unit yang dibeli dikalikan dengan estimasi harga beli. Sehingga kita dapatkan nilai pembelian untuk masing-masing bahan A, B, dan C. Sudah ke instruksi kelima, yaitu tadi anggaran pembelian. Ke instruksi keempat, tadi adalah tentang anggaran pembelian. Sekarang instruksi kelima, kalian bisa menyusun master budget harga pokok bahan baku. Harga pokok bahan baku ini atau bisa kita artikan dengan master budget bahan baku yang digunakan, nominal bahan baku yang digunakan. Jadi sebenarnya kalau ini tinggal mengalihkan unit yang ada di instruksi 3, yang kita sudah dapat di instruksi 3 kebutuhan bahan bakunya berapa masing-masing raw material A, B, dan C sudah dapat. Kemudian untuk di instruksi kelima kita mau tahu harga pokoknya, kita mau tahu nilai rupiahnya gitu. Sehingga nanti kita kalikan saja dengan taksiran biaya ini. Atau harga belinya gitu ya, harga belinya, harga pokoknya. Barang X kita lihat di sini ada kuantitasnya 54.600. Itu dapat dari sini ya. Bahan B kita dapatkan 81.900, dapatnya juga dari instruksi ketiga. Jadi untuk memproduksi X itu butuh A dan B. Untuk memproduksi Y itu membutuhkan B dan C. Kuantitasnya itu sudah ada semuanya di instruksi ketiga. Oke, baik. Setelah itu price-nya, kuantitasnya tadi kita dapatkan dari instruksi ketiga. Ingat price-nya P. P di sini kita dapatkan dari taksiran harga. Ya, taksiran harga pada asumsi anggaran kita. Oke, sehingga kita dapatkan bahwa harga pokok bahan baku A yang kita estimasi adalah 131.040.000, bahan B 121 juta sekian, dan bahan C 90 juta sekian. Oke, baiklah. Sekian video pembelajaran yang bisa Ibu share untuk video pertama ini gitu ya, menjawab instruksi 1-5 karena sebenarnya di dalam bukunya sendiri itu master budgetnya kan banyak. Sehingga Ibu pecah-pecah dulu gitu biar kalian fokus. Jadi sekian dulu untuk master budget dari penjualan sampai dengan harga pokok bahan baku. Kesimpulannya, untuk membuat master budget, dalam hal ini adalah master budget perusahaan manufaktur, yang pertama kali kalian buat adalah asumsinya. Tentu saja semua adalah asumsi. Asumsi berapa penjualan dalam periode yang kalian anggarkan, kemudian harga beli produknya juga, kemudian harga jualnya juga, itu semua harus kalian anggarkan. Terus kemudian ada tidak sih
persediaan awalnya, ada tidak sih work in process-nya, misalkan ada, terus berapa yang mau kalian anggarkan untuk finish good dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang pertama tentu saja kalian harus membuat anggaran penjualannya. Anggaran penjualannya setelah kita tahu berapa yang kita mau jual, kita bisa masuk ke anggaran produksi. Tentu saja dengan mempertimbangkan tadi beginning balance dari si produk jadi yang kita anggarkan dan ending balance atau persediaan akhir yang kita anggarkan. Setelah kita tahu nih, oke, kita mau produksi barang jadi X-nya berapa, Y-nya berapa, terus kita bicara ke bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang digunakan ya kita tentu saja mengacu kepada SUR, standard usage-nya yang sudah kita buat pada estimasi anggaran perusahaan kita. Nah, kemudian kalau sudah, kita buat lagi anggaran pembelian gitu. Karena bisa saja yang kita butuhkan 100 tetapi kita tidak membeli 100. Kenapa? Karena kita mempunyai asumsi lagi, yaitu asumsi persediaan awal dan persediaan akhir untuk masing-masing material. Setelah itu baru kita menyusun harga pokok bahan baku dari berapa barang yang dibutuhkan, bahan yang dibutuhkan dikalikan dengan estimate purchase price. Oke, sekian bahasan video pembelajaran dari saya terkait dengan materi master budget. Semoga bisa dipahami dan juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.